Penumpukan membingungkan. 81,5 miliar dolar dari 84,5 miliar dolar harta Warren Buffett datang sesudah ulang tahunnya yang ke-65. Akal kita tak dibangun untuk menangani absurditas seperti itu. Pelajaran dari satu bidang seringkali bisa penting di bidang lain yang tak berhubungan. Misalnya, sejarah zaman es selama jutaan tahun, dan apa pelajarannya untuk pertumbuhan uang. Pengetahuan sains kita mengenai bumi lebih baru daripada yang Anda mungkin duga. Pemahaman akan cara kerja dunia sering melibatkan pengeboran sampai dalam di permukaannya. Sesuatu yang kita belum bisa lakukan sampai baru-baru ini. Isaac Newton menghitung pergerakan bintang-bintang ratusan tahun sebelum kita mengerti beberapa hal dasar mengenai planet kita. Baru pada abad ke-19, para saintis menyepakati bahwa bumi berkali-kali pernah tertutup es. Terlalu banyak buktinya sehingga tak bisa disangkal. Di seluruh dunia ada bekas-bekas dunia yang dulu beku. Batu-batu besar berserakan secara acak, lapisan karang tergerus sampai tipis. Ada bukti kuat bahwa zaman es bukan hanya terjadi satu kali, melainkan 5 kali. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk membekukan planet, melelehkannya dan membekukannya lagi sangat besar. Apa yang mungkin menyebabkan siklus itu pastilah kekuatan terbesar di planet ini. Dan memang demikian, namun bukan dengan cara yang diduga siapapun. Ada banyak teori mengenai mengapa zaman es terjadi. Untuk menjelaskan pengaruh besar zaman es dalam geologi, teori-teorinya juga besar. Tumbuhnya pegunungan dianggap mungkin mengubah angin di bumi cukup jauh sampai mengubah iklim. Yang lain lebih suka gagasan bahwa es adalah keadaan alami di sela letusan gunung berapi masif yang menghangatkan dunia. Namun tak satu pun teori itu yang dapat menjelaskan berulangnya zaman es. Pertumbuhan pegunungan atau satu letusan gunung berapi bisa menjelaskan satu zaman es, tapi tak dapat menjelaskan berulangnya zaman es sampai 5 kali. Pada awal 1900-an, seorang saintis Serbia bernama Milutin Milankovic mempelajari posisi bumi relatif terhadap planet-planet lain dan mengajukan teori zaman es yang kita sekarang ketahui akurat. Tarikan gravitasi matahari dan bulan mempengaruhi gerak dan kemiringan bumi terhadap matahari. Dalam bagian-bagian siklus itu, yang bisa berlangsung puluhan ribu tahun, tiap belahan bumi mendapat lebih banyak atau lebih sedikit radiasi matahari daripada biasanya. Itu yang bikin seru. Teori Milankovic awalnya berasumsi bahwa kemiringan belahan-belahan bumi menyebabkan musim dingin yang cukup dingin untuk mengubah seluruh planet jadi es. Namun, seorang ahli meteorologi Rusia bernama Vladimir Koppen menggali karya Milankovic lebih dalam dan menemukan nuansa menarik. Biang keladinya bukan musim dingin yang dingin, melainkan musim panas yang sejuk. Awalnya, ketika satu musim panas tak pernah cukup panas untuk melelehkan salju dari musim dingin sebelumnya. Dasar es yang tersisa mempermudah salju menumpuk pada musim dingin berikutnya, yang menambah peluang salju bertahan pada musim panas berikutnya. Yang menarik, lebih banyak salju lagi untuk menumpuk pada musim dingin berikutnya lagi. Salju yang terus-menerus ada memantulkan lebih banyak cahaya matahari, sehingga memperparah pendinginan yang mendatangkan lebih banyak salju dan seterusnya. Dalam beberapa ratus tahun, timbunan salju musiman tumbuh menjadi lapisan salju yang menutupi satu benua. Begitulah. Kebalikannya juga terjadi. Kemiringan orbital yang memberi lebih banyak cahaya matahari melelehkan lebih banyak salju pada musim dingin, sehingga memantulkan lebih sedikit cahaya pada tahun-tahun sesudahnya, yang menaikkan suhu yang mencegah turunnya lebih banyak salju pada tahun berikutnya lagi, dan seterusnya. Itulah siklusnya. Yang hebat adalah bagaimana sesuatu yang besar bisa tumbuh dari perubahan kondisi relatif kecil. Awalnya lapisan tipis salju yang tersisa karena musim panas sejuk yang tak terpikirkan orang. Kemudian dalam sekejap, secara geologis seluruh bumi tertutup es setebal 1 km. Seperti kata ahli glasiologi Gwen Saltz, yang menimbulkan lapisan es bukan banyaknya salju, melainkan salju yang bertahan sesedikit apapun. Pelajaran besar dari zaman es adalah bahwa Anda tak perlu kekuatan besar untuk menciptakan hasil besar. Jika sesuatu bisa menumpuk atau kompon, jika sedikit pertumbuhan menjadi dasar pertumbuhan berikutnya, dasar kecil pada awal bisa mengarah ke hasil yang begitu luar biasa sampai tak bertentangan dengan logika. Saking bertentangannya, Anda meremehkan kemungkinannya, tak menyadari dari mana pertumbuhan berasal dan apa yang bisa dihasilkannya. Begitu juga dengan uang.